Nah, nanti skenarionya adalah ini untuk apa namanya topologinya. Nah, ini. Jadi nanti skenarionya adalah ini di sini. Ya, jadi skenarionya ini nanti yang akan kita buat, yang kita bangun, ya, menggunakan ini. Dan kita akan mengikuti aturan ini nanti ya pada saat kita membuat ataupun menata. Di sini nanti sudah ada panduannya, ya. Anda nanti tinggal bisa mencoba ya. Ini Anda tinggal bisa mencoba. Karena di sini aturannya di sini sudah jelas langkah-langkahnya, ya. Nah, ini sudah ada semua. Anda nanti bisa mencoba. Tapi sebelum nanti Anda mencoba ya sendiri ya, ini nanti saya akan mendemokan dulu. Jadi ini saya akan coba dulu semua ya. Pada intinya nanti kita adalah akan membuat 3 user di sini. Ya, di sini. Jadi kita nanti akan membuat 3 user ya. Yang satu adalah usernya setingkat dengan root ya istilahnya ya ini. Jadi root ya. Jadi sini enable view ya ini sebagai root ya ini. Ini saya tandai ya. Enable view dan dia sebagai root view. Nah ini. Ini yang pertama. Berarti dia punya full access ya. Itu. Kemudian yang kedua nanti kita akan buat ya, membuat perintahnya ini parser view admin 1 ya. Kita nanti akan membuat admin 1 ya ini. Admin 1 di sini nanti dia rule-nya admin 1 dia nanti dia bisa ini ya ini. Perintah-perintah yang dimasukkan dia nanti bisa ini semua di sini. Ya, intinya nanti di sini bisa show semua perintah show, semua config terminal dan semua debug. Nah, di sini. Jadi di sini untuk yang admin 1 ya. Nanti admin 1 passwordnya ini, admin 1 pass ya, ini. Ini. Kemudian yang kedua adalah kita membuat login nanti menggunakan admin 2. Nah, ini admin 2 ya, ini admin 2 ya. Passwordnya nanti ini admin 2 pass ya. Dia di sini hanya perintahnya dia nanti hanya bisa show all saja. Jadi all semua perintah yang menggunakan show ini. Jadi dia hanya ini admin 2 ya ini. Kemudian yang admin yang ketiga itu adalah text. Nah ini text. Nanti passwordnya adalah text pass dan dia di sini nanti bisa ada show version, ada show interface, ada IP interface brief, ada show IP parser view. Nah ini. Jadi ada 3 itu nanti yang akan membedakan rule-rule-nya dari ini. Nanti yang terakhir di sini ada pengujiannya R1. Kita menjalankan ini, jadi kita login menggunakan view text ini, kemudian kita nanti jalankan ini isunya ya. Show IP interface brief command. Jadi nanti penjelasannya apa di sini, bisa apa. Kemudian ada show IP root command, penjelasannya apa. Kemudian kita berubah ke mode root view. Ya, ini. Kemudian dari sini kita coba simpan ya modenya. Ya. Nah, ini nanti yang terakhir adalah ringkasannya. Nah ini nanti yang akan kita coba ya. Tapi nanti ini juga filenya akan saya kopikan ke Anda juga. Nanti supaya Anda juga bisa mencoba mempraktekkan ya dari skenario ini. Memang ini tulisannya bahasa Inggris, tapi ini cukup mudah sih dipahami karena teknis-teknis ini aja. Ya. Oke, sekarang kita akan coba mulai dari topologinya ini ya. Kita mulai dari topologinya. Ya. Topologi untuk membuat. Oh ya, sekalian ya pengumuman nanti untuk minggu depan kan
minggu tenang ya. Jadi nanti minggu depan minggu tenang, kemudian nanti tanggal 8-nya adalah UTS ya, itu. Jadi minggu depan minggu tenang dan minggu depan adalah UTS. Jadi nanti di akhir ini nanti akan saya berikan penjelasan tentang mekanisme dari UTS-nya ya, itu. Ya, ini. Oke, sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan. Nah, ini yang sudah jadi ya. Ini yang skenario yang sudah jadi, tapi ini akan saya tidak akan saya pakai. Saya akan menggunakan skenario mulai dari awal pembuatannya ini ya. Jadi saya akan mulai dari awal ini ya. Nah, sekarang kita akan buat topologinya dulu ya. Tadi Cisco-nya, routernya di sini yang dipakai adalah ini ya. Ini 4221, tapi di sini 4221 di paket resetnya tidak tersedia ya. Sehingga saya menggunakan versi yang lebih tinggi lagi, yaitu 4331 ya. Ini. Jadi di sini saya ganti untuk 4331 ya. Kemudian yang ini tetap switch-nya 2960 ya. Ini. Kemudian menggunakan 2 PC ya, ini. Jangan 2 PC ya, ini. Tapi nanti saya akan menggunakan 3 PC, yang satu sebagai untuk melakukan setting konsolnya ya. Untuk nyeting si routernya ya, gitu. Oke, sekarang kita akan buat ya. Skenarionya adalah yang pertama adalah ini. Saya pakai di sini 4331 ya. Ada 1. Ini saya buat 3, 4 ya, supaya urutannya mudah. Yang ini saya hapus. Nah, supaya urutannya di sini router 1, router 2, router 3 ya. Ini saya buat router 1, router 2, dan di sini adalah router 3. Ya, ini. Kemudian setelah itu adalah kita bangun switch-nya 2960 ya. Ini ada 2, taruh sini dan ditaruh sini. Ya, ini. Kemudian setelah itu adalah kita pakai server di sini ya. Sebagai PC satunya. Ini kita pakai di sini server. Kemudian di sini adalah PC. Ya, ini. Ya. Ini PC. Ya, ini. Jadi kita buat seperti ini. Ya, kita buat inilah biar kelihatan ya. Oke. Setelah itu kita atur ya. Di sini atur sesuai dengan skenarionya. Kita hubungkan dulu ya. Kabel satu sama yang lainnya kita hubungkan dulu. Di sini saya tambahkan satu PC lagi ya untuk ngontrol nanti di sini. Untuk ngontrol ini ya, untuk ngontrol ini sehingga ini tidak perlu ngubah ini nanti. Ya. Atau nanti pakai ini juga bisa ya, enggak apa-apa. Ini. Nah, sekarang kita sambungkan kabel-kabelnya ya, ini. Jadi router 1 di sini kita masuk ke gigabyte 0/0, nanti diikuti skenarionya ya. Ini. Karena kalau di luar skenario nanti skripnya nanti akan beda gitu ya. Gitu. Jadi skripnya nanti akan beda. Jadi akan beda itu. Ya, ini. Jadi nanti di situ kita coba ya. Di sini sampai settingannya adalah ini 0/0 ya, ini. Ya. Ini. Jadi di sini nanti 0/0 ya, itu. Jadi nanti di situ apa namanya? Sambung sampai dengan ini. Kemudian setelah itu yang satunya lagi ya di sini, ini ya gigabyte 00 ini kita masuk di
sini. Ya, ini. Ya, masuk di sini. Di sini kita masuk di 01 ya, ini. Ini 01. Sorry, 00 ini. Ini yang ke 00. Ya. Kemudian setelah itu yang di sini berarti adalah sisanya yang 1, port 1. Di sini masuk ke port 5 ya, ini. Port 5. Kemudian yang sebelahnya sini ya, ini masuk di port 18 ya. Masuk di port 18 ya. Jadi masuk di port 18. Kemudian setelah itu dari bawah sini yang ini dia dari port 6 ya masuk di port Ethernet ya. Sementara yang ini dari port 18 ya, kita masuk di port 18. Nah, port 18-nya mana? Balik ya berarti. Jadi ini tadi yang ini salah ya. Ini salah. Ini adalah masuknya di port 5 ya. Ini port 5. Nah, ini masuk port 18. Nah, masuk di sini. Ya, ini sudah. Jadi di sini sudah seperti ini. Tapi di sini statusnya masih merah semua ya. Ini masih merah semua karena di sini belum dikonfigurasi. Ini masih merah semua. Ya. Masih merah semua dan ini masih belum dikonfigurasi. Ya, nanti kalau sudah dikonfigurasi dia nanti akan statusnya hijau semua. Oke, sekarang sudah seperti ini. Nah, sekarang kita akan setting ya untuk routernya. Kita mulai dari R1 ya. Kita R1 kita gunakan konsol ini ya, connect ke sini ya. Nah, ini jadi di R1 di sini menggunakan konsol ini ya. Kemudian kita coba masuk ya, ini terminal. Nah, ini. Oh, ini tidak masuk ya, tidak mau ya. Coba ini salah, RS232. Nah, ini. Nah, ini masuk terminal. Nah, ini. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ini. Nah, kemudian setelah ini kita akan coba konfigurasi ini ya. Ini coba saya besarkan tampilannya supaya di tempat Anda juga kelihatan besar. Ini sudah kelihatan jelas ya. Kita konfigurasi di sini apakah mau menggunakan dialog ya. Jadi wizardnya kita jawab no saja di sini ya. No. Nah, kemudian kita enter ya. Kemudian kita masuk ke config-nya ya. Enable konfigurasi terminal. Ya. Kemudian kita rubah dulu. Hostname kita ganti R1. Nah, jadi sini sudah berubah menjadi R1 namanya. Nah, sekarang R1 kita ubah IP-nya ya. IP-nya masuk interface ya. Interface gigabyte di sini kita tuliskan 0/0/0 ya. Kemudian IP address-nya ya, IP address-nya adalah 10.1.1.1 ya. Subnet mask-nya 255.255.255.252 ya. Enter. Kemudian setelah itu adalah no shutdown. Enter. Ya. Nah, ini sudah untuk setting yang R1. Kemudian kita exit. Kemudian interface yang kedua gigabyte 0/0/1 ya. IP address ya. IP address-nya adalah 192.168.1.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter. Kemudian
no shutdown. Enter. Sudah. Ya, jadi router 1 di sini sudah menunjukkan bahwa ini router 1 sudah hijau. Ya, tinggal nunggu ya. Ini di sini kalau dipercepat ya ini. Nah, di sini sudah hijau. Artinya ini sudah terhubung, connect, aktif ya. Yang ini belum, karena belum disetting, belum dikonfigurasi. Masih ada simbol merah-merah ini. Ya. Kalau yang ini sudah. Ya. Sekarang kita mau lihat konfigurasinya. Di sini N ya. Show running config. Ya, enter. Nah, di bagian bawah, nah di sini sudah ada konfigurasinya IP-nya ini. IP address 10.1.1.1, subnet masknya 255.255.255.252 sudah. Kemudian yang kedua adalah gigabyte Ethernet ya 001 ya ini. Ini IP address-nya adalah 192.168.1.1 ya. Subnet masknya 255.255.255.0 sudah. Berarti ini untuk yang router 1 sudah selesai. Sekarang kita ganti pindah ke router yang nomor 2 ya, router 2. Pindah ke sini. Ya. Konsol. Ya. Ini. Sudah, kalau sudah kita buka di sini ya. Mungkin saya tutup dulu ya ini. Nah, kita masuk terminal. Nah, ini di sini. Tampilannya gini. Sama seperti tadi ya. Sekarang saya coba kok malah buka ini. Saya coba untuk tampilkan lagi ini. Nah, tampilannya sama di sini. Kita jawab no. Ya. Kemudian sini kita enter, enable ya. Konfigurasi terminal ya, kita ubah hostname R2 ya. R2 kita lakukan sama ya, interface ya. Gigabyte di sini 0/0/0 ini. Kemudian IP address adalah sini 10.1.1.2 ya. 10.1.1.2. Kemudian di sini 255.255.255.252 ya. Ini subnet mask ya. Ya. Kemudian setelah itu kita enter ya, ketikkan no shutdown ya, enter. Ya. Nah, begitu kita ketikkan no shutdown, karena tadi yang kita setting 00 adalah di sini langsung aktif ya. Ini langsung aktif. Ya, ini. Ya, sekarang kita setting untuk yang interface yang satunya di R2. Berarti ini tadi yang kita setting di sini, ini tadi sudah setting. Kita setting yang sini, ya, yang arah yang di sini. Gigabyte 0/0/1 yang ini. Yang kita setting yang ini. Tapi begitu ini kita setting, ya. Ini bagian ini belum langsung aktif hijau. Nunggu sampai ini disetting dulu baru dia nanti baru aktif. Ya. Sekarang kita exit di sini, ya. Kemudian kita masuk interface gigabyte ya. Ini 0/0/1 ya. Ini. IP address adalah ini 10 ya, .2.2.2 ya. Subnet masknya, tadi subnet masknya betul ya, 252.252 betul ya. Nah, kemudian yang di sini adalah 255.255.255.252 ya. Jadi di sini sudah masuk subnet masknya. Enter, kemudian kita ketik no shutdown ya. Ini. Oke. Ya, sudah. Efeknya di mana? Belum, karena yang kita setting sini. Yang sini belum kita setting router ini. Nanti kalau router ini kita setting baru aktif hijau.
Jadi lawannya baru satu ini yang aktif, yang ini belum. Ya. Nah sekarang dari sini kita sudah selesai ya. Ini kita N. Ya, sekarang kemudian dari sini coba kita show running config. Nah kita cek dulu, benar enggak? Nah sini sudah benar ya. Nah ini di sini gigabyte 10.1.1.2 ya. Kemudian subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian untuk yang satunya ya gigabyte 0/0/1 di sini IP-nya 10.2.2.2 ya. Subnet masknya 255.255.255.252. Ya, ini. Sudah benar. Nah, sekarang di sini kita selesai keluar. Sekarang kita pindah ke router yang nomor 3. Ini diklik aja, pindah ke sini. Ya, ini. Sekarang kita double klik, buka di sini. Ya. Terminal ya. Nah, di sini. Ya, di sini. Kita jawab di sini no ya. Sama ya seperti tadi. Ya. Kemudian sambil kita konfigurasi ini kita amati yang ini nanti ya, yang ini ya. Kita amati ya. Kita jawab di sini, mungkin ini agak saya turunkan supaya agak kelihatan nanti. Ya, ini ya. Nah, enable ya. Konfigurasi terminal, kemudian hostname hostname R3 ya, ini sudah. Kemudian interface ya, gigabyte 0/0/0 ya, enter. IP address. IP address-nya adalah 10.2.2.1 ya. Subnet masknya 255.255.255.252. Nah, begitu saya enter, maka ini nanti langsung hijau semua. Tapi nunggu perintah diaktifkan. Aktifkannya apa? No shutdown. Begitu enter, nah langsung aktif. Jadi dia di sini langsung change start to up. Ya, sini langsung hijau. Ya, ini langsung aktif. Oke, sekarang kita yang ke bawah ya, ini exit ya. Kemudian di sini adalah interface ya, gigabyte ya, 0/0/1 ya. Kemudian IP address di sini 192.168.3.1. Subnet masknya 255.255.255.0 ya. Ini. Ya, di sini. Kemudian kita enter, ketikkan no shutdown. Maka yang merah ini nanti akan aktif ya. No shutdown, enter. Nah, tadi di sini sudah langsung aktif ya, gitu. Nih, sudah. Kemudian kita end. Nah, sekarang kita lihat show running config ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini sudah. IP-nya 10.2.2.1. Subnet masknya ini. Yang di sini adalah 192.168.3.1. Ya, sudah. Nah, sekarang kita setelah selesai mengkonfigurasi ini, jadi di sini sudah aktif semua. Kita lakukan tes koneksi ping dari sini ke sini belum bisa ya. Kenapa? Karena ini belum terhubung ya. Ini. Jadi kalau kita tes koneksinya dari ping dari sini ke sini, dia masih gagal. Oh sorry, ini belum disetting IP ya. Ini. Jadi ini belum disetting IP. Ini harus disetting IP-nya dulu ya untuk PC-nya ya. Untuk PC-nya. Ini PC-nya yang ini kita disetting IP-nya adalah ini 192.168.1.3 ya. Kemudian
Ini gateway-nya 1.1 ya, ini. Ya. Kemudian yang PC ini kita setting IP-nya adalah 3.3 sini ya. 3.3, kemudian IP-nya gateway-nya 192.168.3.1 ya. Ini. Nah, sekarang kita coba ping dari sini ke sini, bisa enggak? Ping dari ini ke sini. Nah, ini kalau kita lihat ya, simulasinya di sini gagal ya, di sini. Jadi di sini gagal statusnya. Kalau kita lihat di sini ya, ini gagal ya. Begitu juga kebalikannya ya, dari sini ke sini, tapping ke sini, dia gagal ya, gagal. Tapi dia hanya berhasil sampai di sini. Ini kalau ini saya ping lagi dari PC ini, server ini ke router sini. Nah, dia sukses. Jadi dia hanya sukses dari sampai ke router ini saja. Ini dari sini ke sini. Ya, dia sukses ya, gitu. Jadi dia hanya bisa melakukan tes koneksi dari sini aja. Dari ini ke sini. Ya, ini ke sini. Jadi yang lainnya dia gagal karena ini belum di routingkan ya, gitu. Ya, untuk meroutingkan kita gunakan di sini routingnya yang cukup sederhana. Jadi sebelum kita mempraktekkan tadi mengatur privilege yang ada di sini ya, itu kita harus membuat aturan routingnya ya, gitu. Nah, routingnya di sini ya, kita akan buat untuk routingnya apa namanya ini apa namanya menggunakan routing yang OSPF ya, gitu. Jadi kita akan gunakan routingnya untuk OSPF ya. Ini. Jadi kita lihat di sini ya, routingnya kita masuk mulai dari router 1 dulu di sini. Router 1 ya, masuk konsol ya. Ini mungkin keluar dulu ya. Ini karena yang tadi. Ya, sekarang kita masuk di sini. Terminal ya, masuk konsol. Ini adalah untuk yang router yang R1. Nah, sekarang sudah tahu di sini kelihatan. Ya. R1. Sekarang di sini sudah kelihatan. Ya, ini. Jadi R1 sudah kelihatan di sini, R1. Ya. Ini. Nah, sekarang kita masuk di sini. Enable ya, kemudian kita masuk ke config terminal ya, kemudian router OSPF 1 ya, di sini ya, kita routing ini, kemudian kita masukkan networknya, network ya 192.168.1.0 ya, 0.0.0.3. Oh, bukan ya. Ini kalau ini kan tadi kan subnet masknya 255.255.255.0. Inverse-nya berarti adalah 0.0.0.255 ya. Ini. Jadi inverse-nya ini. Ya. Kita gunakan area 0. Ya, 0. Ini kalau misalkan Anda yang sudah pernah dapat mata kuliah saya, teknik routing dan switching lanjut, ini sudah pernah saya bahas ya. Tapi kalau bagi Anda yang belum, ya mungkin tinggal nunggu ya. Mungkin kebalik ya. Harusnya Anda sudah dapat dulu teknik routing switching lanjut. Karena supaya dasarnya routing OSPF ini ada ya. Tapi kalau Anda pengen bahasannya tentang routing OSPF, Anda bisa lihat materi saya di YouTube yang membahas tentang ini mata kuliah di teknik routing dan switching lanjut. Di situ ada bahas OSPF, EGRP, ya, kemudian RIP, nah itu. Nah, tapi di sini khusus hanya untuk setting OSPF. Ya, kenapa kok di sini
subnet masknya di sini ya. Ini dia menggunakan inverse dari subnet masknya. Dibalik subnet masknya dibalik. Ini mudah ya. Kalau ini 255.255.255.0 maka jadinya ini 0.0.0.255. Ya. Ini networknya. Kemudian yang network satunya ini adalah network yang di sini. Ya, network yang di sini, ya, yang di sini. Ya. Ya, ini yang network yang arah ke bawah. Kemudian yang satunya adalah network yang ke sini nanti. Ya, network yang ke situ. Berarti di sini network ya 10.1.1.0 karena networknya yang dipanggil ya 0.0.0.3. Kenapa kok di sini 3? Karena inverse-nya dari 255.255.255.252 ya. Itu. Kemudian gunakan area 0 sama ya. Areanya 0. Areanya bebas ya, tapi harus sama. Mau setting area 1, area 2, area 3. Bebas namanya, karena ini hanya nama. Yang penting sama ya. Itu. Yang mau dikelompokkan sama. Oke, kalau sudah ini kita simpan ya, ini sudah. Ya, jadi ini sudah. Kemudian kita end dulu, keluar. Nah, kemudian kita simpan ya. Copy ya. Running config to startup config. Enter. Sudah. Ya. Sekarang kita pindah ke router yang kedua ya. Router yang kedua perlu juga kita konfigurasi. Nah, masuk ke sini, kemudian masuk terminal, ya. Ini. Jadi ini yang router kedua. Yang router kedua juga sama, ya. Kita lakukan routing, enable, ya. Konfigurasi terminal, ya, R2. Kemudian router OSPF 1, ya. Ini. Kemudian di sini kita setting ya network ya 10.1.1.0 ya dan 0.0.0.3 ya 10.1.1.0 kemudian 0.0.0.3 ya area 0 sama. Ya, di sini adalah menghubungkan dari sini, meroutingkan ini ke sini. Ya, meroutingkan ini. Dan kemudian kita aktifkan enter ya. Kemudian kalau kita tunggu di sini nanti dia akan meroutingkan, ada agensi untuk meroutingkan. Nah, ini ya, sudah langsung. Jadi ini teorinya ada juga. Berapa menit dia nanti akan ini loading selesai. Jadi ini gigabit Ethernet dari ini, ya dari ini, ya. Kemudian kita masuk ke network di sini ya, ini 10.2.2 ya titik 0 ya 10.2.2.0 ya. Kemudian sini 0.0.0.3 ya. Jadi ini adalah IP-nya ya. 10 ya. Titik 2.2.0 dan 0.0.0.3 ya. Area 0 ya ini enter. Ini adalah meroutingkan yang ke arah ke sini ya, mengarah ke sini ya, arah ke sini. Ini. Jadi nanti di sini mengarah ke bawah sana ya. Ini. Jadi 2 0. Kemudian ini kalau ini sudah kita end, kita simpan. Copy running config to startup config. Nah, oke, selesai
ya. Kemudian setelah itu kita lanjut yang di router ketiga, ya. Ini kita tutup, kita pindah ke router yang ketiga. Berarti kita akan mengkonfigurasi routing yang ke arah sini dan yang ke bawah, ya. Ini, ya, akan merouting yang ke atas sana dan yang ke bawah, ya. Ini. Di sini kemudian kita juga lakukan hal yang sama, ya. Di sini kita panggil ini, coba, ya, enter, ya, enable, ya, config terminal. Ini kemudian kita pilih interface, ya, kok interface network, ya, sorry, network 10.2.2. Alah, networknya kurang, router dulu, ya, ya, router OSPF 1, ya, ini. Kemudian network di sini 10.2.2.0, di sini 0.0.0.3, ya, area 0, ya, enter. Maka di sini sebentar lagi akan muncul agensi, ya, agensi routing secara otomatis karena dia meroutingkan dari router 2 ke router 3. Nah, ini, ya, dia langsung ada proses, ya, proses 1, ya, dari gigabyte from loading to full, loadingnya selesai. Nah, ini, jadi dia sudah berhasil untuk routingnya. Kemudian yang kedua adalah ke network, ini yang ke bawah 192.168.3.0, ya. Ini 0.0.0 kebalik 0.0.0.255, ya, area 0, enter, sudah. Exit di sini, exit lagi, kemudian kita simpan, ya, copy running config to startup config. Nah, selesai, ya. Ini. Sekarang setelah kita setting ini, sudah kita setting seperti ini, ya. Ini kita coba ngeping. Nah, sekarang baru ngeping. Nah, ngeping dari sini ke sini, bisa enggak? Nah, dari sini ke sini. Nah, sekarang sudah berhasil. Sehingga dari router dari PC ini ngerouting ke situ sudah bisa, ya, ini. Jadi di sini sudah berhasil. Saya ngeping dari sini ke sini. Nah, juga sudah berhasil, successful, ya. Ini, ya, itu. Sekarang kita untuk setting, ya, setting untuk pasif, ya, pasif routing, ya. Pasif routing ini di sini supaya router 1 yang ke sini itu statusnya pasif, tidak aktif. Ini juga sama, ya, ini. Jadi di setting. Ini kita pindah dulu ke sini, ya. Nah, ini kita tutup, ya. Kita masuk ke terminalnya, ya. Ini. Di sini, kemudian di sini kita ketikkan, ini saya geser ke sini, ya, supaya kelihatan. Saya perbesar tampilannya, ya. Di sini kita masuk ke konfigur terminal, ya. Kemudian router OSPF 1, ya. Ini. Kemudian kita setting pasif interface, ya, gigabyte 0/0/1, ya. Ini kita setting yang ini, ya, enter, ya, sudah, ya. Kemudian kita exit, ini exit lagi, kemudian kita simpan, ya, copy running config to startup config. Nah, sudah, ya.
sekarang kita coba setting lagi satunya untuk pasif ini yang ke router yang ketiga. Masuk sini. Jadi router yang ketiga juga dilakukan hal yang sama supaya dia terjadi pasif koneksi ya di sini. Ya, ini langsung kita konfigur terminal, langsung router OSPF 1 ya. Pasif gigabyte 0/0/1 sudah N ya. Kita copy running config to startup config. Kita simpan itu ya. Oke, sekarang dari sini sudah. Sekarang kita kembali ke router yang 1. Nah, karena kita nanti banyak mencobanya hanya di router 1 ya. Tapi bisa diterapkan di router yang lainnya juga ya. Jadi kita akan coba untuk yang di router 1 di sini ya. Kita coba di sini kita coba perintahnya adalah show IP OSPF neighborhood ya, tetanggaannya. Nah, ini sudah benar ya. Kemudian kita show IP route. Nah, di sini sudah benar. Routingnya O di sini. O berarti di sini adalah OSPF ya. Ini sudah setting untuk OSPF ya. Ini. Kemudian perintah ping ya. Tadi perintah ping sudah dicoba di sini. Sudah berhasil ya. Kita coba perintah ping ya. Ini. Kemudian kita coba ya, kalau mau kita ngeping sebenarnya dari sini juga bisa ya. Ini kemudian kita masuk command prompt ya, kita ping 192.168.3.3. Nah, jadi ini ngeping ke sini ya. Ya 3.3 ya. Kalau yang ini kan IP-nya berapa tadi? Ya. Nah, ini 1.3 ya. Sekarang kita balik dari sini ngeping ke itu ya. Ping 192.168.1.3. Nah, sudah bisa ya. Jadi sudah bisa ngeping ya. Dari ngeping ke situ. Nah, sekarang yang intinya adalah kita akan memberikan hak akses tadi ya, hak akses ke routernya ya. Jadi di sini kita akan masuk ke sini ya, ke terminalnya ya. Nah, di sini. Jadi kita akan memberikan hak akses ke terhadap routernya. Yang pertama yang akan kita atur adalah menu view ya, ini. Jadi menu view ya. Jadi kita akan menu view. Jadi di sini kita masuk ke config terminal ya. Bentar, ini koneksinya rodok putus ya. Ini koneksinya agak ada gangguan. Aduh, internetnya putus ini. Ya, ini nyambung lagi enggak ini? Kalau enggak nyambung lagi ya kita tunggu dulu ya. Koneksinya putus. Koneksinya putus. Bentar, koneksinya putus. Ya, koneksinya putus. Ini koneksinya putus, piye carane?
Nah, ini sudah normal lagi, bentar kita tunggu. Ya, koneksinya putus, internetnya putus. Oke, oke. Nah, ini sudah normal lagi. Tadi agak terganggu ya. Oke, mungkin ini sudah normal. Tadi saya tunggu ya. Jadi di sini sudah mulai ya.
Oke ya, nih kita lanjut ya. Oke, tadi agak lambat ya. Oke, sekarang ini kan tadi sudah terkonek ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengatur ini, mengatur dari sisi ini, apa namanya, rule-nya ya, ini ya. Jadi rule-nya ini. Jadi di sini kita masuk ke mengaktifkan ya, mengaktifkan enable secret ya. Kita kasih password Cisco 12345 ya, ini. Ya, kemudian kita coba kita exit ya, ini. Kemudian kita masuk ke enable view ya. Nah, enter. Nah, oh sorry, ini apa namanya, tadi salah langkah ya. Mestinya ini adalah kita enable dulu, configure terminal dulu, baru ini kita ketikkan ini dulu, kita no enable dulu ya, no enable secret ya. Nah ini salah ini tadi, no enable ya secret. Nah ini, nah kita mesti mengaktifkan ini dulu, AAA ini dulu ya, di sini diminta ini ya. Kemudian kita ketikkan AAA ya, new model ya, ya sudah. Kemudian baru kita masukkan passwordnya, enable ya, secret ya, Cisco 12345. Nah, ya, kemudian kita exit di sini. Kemudian setelah itu enable view. Nah, passwordnya ini Cisco 12345. Ya, ini. Jadi di sini sudah successful set to view root. Nah, ini ya. Jadi di sini sudah aktif sebagai root ya. Tapi kalau kita mau melihat pastinya ya, di sini kita bisa menggunakan perintah parser view ya, ini. Jadi misalkan di sini kita ketikkan parser, masuk enable dulu. Nah, ini Cisco 12345. Nah, ya, config terminal parser view. Nah, ya ini parser view kurang lengkap ya. Parser view, sorry. Enable. Oh, ini untuk view-nya ya. Belum ya, sorry. Jadi ini di sini setelah ini masuk, kita masuk ke parser view admin ya. Ini. Ya. Parser view admin 1 ya. Nah, di sini sudah, di sini no active switch to view contact ya. Ya. Nah, ini salah dulu ini, coba ini saya coba exit dulu ya. Kemudian enable view ya. Passwordnya Cisco 12345. Sudah. Berarti di sini adalah sukses to root ya. Setelah itu kita masuk ke configure terminal ya. Ini kemudian kita masuk ke parser view admin 1. Nah, di sini sudah terbentuk sukses create ya, create password admin view admin 1. Jadi kita membuat user apa namanya 1 dulu ya, admin 1 ya. Kemudian setelah itu di sini kita
setting password ya, secret ya, admin 1 PASS ya, ini ya. Kemudian kita coba di sini perintahnya komen tanda tanya. Nah, di sini dia bisa konfigur exit interface LAN di sini ya. Ini. Kemudian setelah itu kita akan hanya membatasi hanya perintahnya hanya show config terminal sama debug. Berarti hanya yang akan kita batasi adalah exit mode ya, di exit mode-nya ya. Kita perintahkan command exit include ya. Ini all kemudian show ya. Ini. Kemudian command ya. Exit include ya, all config terminal ya. Kemudian command exec include all debug ya. N. Kemudian n ya. Berarti di sini sudah selesai ya. Nah, kita lihat enable view admin 1 ya, passwordnya apa tadi? Admin 1 PASS ya. Ini sekarang sudah masuk ke admin 1 ya. Ini. Jadi sekarang berfungsi pindahnya. Kalau tadi dari root ya, sekarang di sini sudah masuk ke admin 1 ya. Sekarang kita lihat admin 1 di sini dia punya peran apa ya. Dia di sini dia bisa konfigur, debug, ya, disable, enable, logout, sama show. Ya. Jadi yang kita tambahkan tadi adalah ini ya, konfigur, debug, ya, kemudian show. Ya. Ini bisa ini. Perintahnya hanya ini saja, ya, gitu. Kemudian kalau kita perintahkan show di sini, ya, show, kemudian tanda tanya. Di sini semua ya, karena tadi inputnya adalah all show ya tadi. Jadi tadi kalau kita lihat di sini ya, ini berarti kan ini inputnya tadi adalah all, include all semua untuk show. Maka di sini semua bisa. Jadi mau show AAA, show ARP, show CDP, show class, show clock, nah ini bisa masuk semua di sini. Ya, ini. Ada banyak banget ini. Ya, ini. Nah, ini. Jadi banyak. Jadi bisa seperti ini. Jadi kalau misalkan show parser, nah ini bisa lagi lebih lengkap lagi di sini. Tanda tanya. Nah, show parser view misalkan, ya. Show parser view. Nah, ini. Jadi di sini adalah untuk melihat bahwa sekarang yang statusnya yang aktif adalah admin 1. Ya. Sekarang kita untuk buat lagi admin yang 2 ya, berarti kita harus masuk kembali lagi enable view ya, enter ya, Cisco 12345 tadi ya, oh, salah ini, Cisco 12345. Nah, sudah masuk. Maka di sini dia kembali ke view root ya, ini masuk ke view root. Nah, di sini kita buat di sini ya, kita buat masuk konfigur terminal ya, parser view admin 2 ya, ini. Nah, maka dia di sini create successful ya. Kemudian setelah itu adalah secret ya, admin 2 PASS ya, ini enter. Nah, kemudian di sini yang kita tambahkan adalah hanya perintah ini saja, command
eject include all show. Ya, hanya perintah ini saja yang kita masukkan. Ya, ini. Kemudian kita end, ya, ini. Kemudian kita coba di sini ya, untuk admin 2, ya, di sini kita masuk enable parser view, enable parser admin 2, ya, ini. Enable view, ya, ini tadi sudah. Enable view admin 2. Nah, passwordnya tadi adalah admin 2 PASS. Ya. Jadi sukses set to view admin 2 sekarang, ya, di sini. Jadi sini buat yang admin 2. Kalau kita tanda tanya, di sini dia hanya disable, enable, exit, logout, show, ya, ini. Ya, untuk admin 2, ya. Nah, yang untuk admin 2 di sini, ya, kita akan tambahkan, ya, ini. Itu tadi yang admin 2, ya. Nah, jadi dia fungsinya hanya ini aja, hanya show. Beda dengan yang tadi, ya. Kalau ini udah jelas, ya, ini defaultnya, enable, disable, exit, logout, ini adalah by default. Tapi di sini ada tambahan hanya show, ya. Tadi yang admin 1, dia hanya bisa apa tadi? Admin 1 tadi di sini adalah, nah ini, ada configure debug, ada 1, 2, 3, show. Tapi disable, enable, exit, logout tetap ada, ya, itu. Jadi hanya di setting ini, ya. Sementara yang admin 2, dia hanya ada ini saja, perintah show, ya, ini. Sekarang kita buat lagi, satu lagi, ya. Enable view, ya. Ini passwordnya Cisco 12345, ya. Ini. Kemudian parser, config dulu, ya. Config terminal, ya. Parser view text, ya, TECH, ya. Ini, ya, dia berhasil membuat ini text, ya. Kemudian setelah itu secretnya TECH PASSWD, saya buat itu, ya. Jadi untuk secretnya itu. Nah, sekarang di sini komennya adalah yang akan kita masukkan di sini apa namanya? Kita masukkan adalah untuk ke ini, apa namanya? Mungkin di sini kita bisa masukkan ke, nah ini, komen segnya adalah include show version, ya, show version, ya, komen, ya, exec include, ya, kemudian show interface, ya. Kemudian kita tambahkan lagi komen exec include show IP interface brief, ya. Ini. Kemudian yang satunya adalah untuk parser view, ya. Ini. Comment exec include show parser view, ya, ini.
kemudian kita N, selesai. Ya, sekarang kita coba di sini ya, enable view text. Passwordnya adalah tadi text passwd. Ya, ini masuk ya. Sekarang kita sudah masuk sebagai text itu. Ya, di situ. Nah, sekarang kalau dari situ kita jalankan perintah komen di sini ya. Ini di sini kita enter. Nah, dia di sini tetap hanya ini aja. Disable, enable, exit, logout, show. Hanya tetap show ya di sini. Jadi dia tidak ada perintah yang lain selain hanya menampilkan ini aja, perintah show. Sekarang kalau perintah show saya tanda tanya, dia di sini show hanya bisa menampilkan interface IP parser version ya. Karena apa? Di sini tadi hanya menampilkan perintah teksnya di sini show version, show interface, sama show IP interface brief. Ya. Jadi dia hanya menampilkan itu. Yang satunya adalah show parser view. Jadi hanya 1, 2, 3, 4 ya ini. Jadi hanya ada 4 ini. 1, 2, 3, 4. Ya, perintahnya hanya bisa ini show interface, show IP, show parser, show version ya ini. Jadi dia hanya dibatasi ini saja ya itu. Jadi bisa dilakukan pembatasan seperti itu untuk apa security-nya ya. Jadi kalau di sini kita show ya, misalkan show IP ya, interface ya, brief ya, enter bisa ya gitu. Kemudian show ya IP root. Nah, bisa enggak show IP root? Tidak bisa. Karena show IP dia tidak mengenal di sini. Ya, show IP root dia tidak mengenal. Nah, show IP hanya interface saja. Ya, dia tidak bisa show IP root ya, tidak bisa. Ya. Jadi di sini ada pembatasan seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya kita jalankan yang show IP show IP interface ya. Interface bisa ya ini. Atau mungkin show IP interface brief ya. Nah, bisa ya gitu. Tapi show IP root tidak bisa ya ini. Coba sekarang kalau kita masuk ke ini ke apa? Ke rootnya ya. Show IP root bisa ya. Nah, enable view ini kita masuk ke root. Cisco 1 2 3 4 5. Nah, ini berarti kita masuk ke root ya. Sekarang kita perintahkan di sini show IP root. Nah, bisa. Ya, bisa. Jadi yang tadi untuk yang apa namanya? Yang teks tadi dibatasi. Nah, ini fungsinya adalah ini. Ya, copy, kita simpan ya, running config to startup config. Oke. Ya. Jadi ini adalah untuk security, keamanan dengan membagi akun loginnya. Nah, ini nanti saya kopikan ke Anda. Ini loginnya tadi ya. Loginnya ya. Di antaranya di sini adalah untuk login yang pertama adalah root ya. Rootnya tadi adalah apa namanya tadi passwordnya Cisco 12345. Kemudian yang satu adalah admin 1, itu passwordnya adalah admin 1 PASS. Kemudian admin 2 ini adalah admin 2 PASS. Kemudian TECH passwordnya adalah TECH PASSWD. Oke, ini ya. Jadi ini kemudian nanti ini saya simpan, nanti saya bagikan ke di classroom ya, gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya, ini.